selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Mari membaca surat At-Tin bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin dan buah zaitun. Kandungan ayat pertama, Allah bersumpah kepada buah tin dan buah zaitun. Kita lanjutkan ayat kedua nggih. Wa turi sinin, artinya demi gunung Sinai. Kandungan ayat kedua, Allah juga bersumpah kepada gunung Sinai. Gunung Sinai juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi seorang rasul. Lanjut ayat ketiga nggih, tirukan Ustazah Firda. Wa hadzal baladil amin, artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Kandungan ayat ketiga yaitu mengapa kota Mekah disebut kota yang aman? Karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Lanjut ayat keempat ya, tirukan Ustazah Firda. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kandungan ayat keempat yaitu Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk lain, baik dari segi jasmani maupun rohani. Kata taqwim mengisyaratkan tentang keistimewaan manusia dibandingkan dengan binatang, yaitu akal serta bentuk fisik yang tegak dan lurus. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Lanjut ayat 5. Summa radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kandungan ayat kelima yaitu, jika manusia tidak menggunakan akalnya dengan baik, maksudnya suka menghina, suka mencela orang lain, suka menghina orang bodoh, maka dia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Apa sih yang membedakan antara manusia dengan hewan? Kalau manusia diberi akal, kalau hewan hanya diberi nafsu dan jasmani saja. Nah, pasti beda antara hewan dan manusia. Kalau manusia itu berpakaiannya rapi, bersih, tutur katanya lembut, makan minum yang bersih dan halal, dan bergaul dengan teman. Lanjut ayat ke-6 ya, tirukan Ustazah Firda. Illal ladzina amanu wa amilus
sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kandungan dari ayat 6 ini adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan atau amal soleh selama hidupnya, maka Allah akan memberikan pahala yang tidak ada putus-putusnya, dan mereka akan bahagia di dunia dan kelak di akhirat akan mendapatkan surga. Apa sih contoh dari orang-orang yang berbuat kebajikan selama hidup di dunia? Seperti beribadah kepada Allah, suka bersedekah, dan ikhlas menolong orang lain yang sedang kesusahan. Lanjut ayat ke-7, tirukan Ustazah Firda nggih. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Kandungan ayat ke-7 yaitu pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Jika kalian berbuat baik sedikit pun, contoh meminjami temanmu pensil, itu juga ada balasannya sendiri. Nah, kalau kalian berbuat buruk sedikit pun, contoh ngapusi temanmu, itu juga ada balasannya sendiri nanti di akhirat. Allah itu maha tahu, jangan coba-coba ya. Kemudian pada ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa nanti ada hari pembalasan supaya kita tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Na'udzubillah. Lanjut ayat ke-8 ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Kandungan ayat ke-8. Allah maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Yaitu di sini Allah mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih berbuat dosa, maka karena Allah adil, maka manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan perintahnya. Jadi, kita jangan takut kalau berbuat baik. Allah itu akan memberikan tempat terbaik bagi kita yang suka berbuat baik, yaitu di dalam surga. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas tajwid, yaitu tentang hukum alif lam. Nah, hukum alif lam itu dibagi menjadi dua, yaitu al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu al-qamariyah. Al-qamariyah yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan huruf alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ha, ya. Nah, apabila ada alif lam ini bertemu dengan salah satu huruf ini, maka dihukumi bacaan al-qamariyah. Contoh, alhamdu. Nah, apa sebabnya? Sebabnya yaitu alif lam bertemu dengan ha. Alif lam bertemu dengan ha. Ha adalah huruf al-qamariyah. Jadi, ini termasuk hukum bacaan al
Al-Qamariyah. Al-Qamariyah itu tandanya di atas lam ada sukun. Al-Qamariyah sudah paham? Selanjutnya contoh yang kedua. Al-Falaku. Apa sebabnya ya kira-kira? Yaitu sebabnya alif lam bertemu dengan fa. Alif lam bertemu dengan fa. Fa itu adalah salah satu huruf al-Qamariyah. Berarti al-Falaku adalah contoh dari al-Qamariyah. Pokoknya intinya al-Qamariyah itu tandanya di atas lam ada sukun. Dan lamnya itu dibaca jelas. Al-Falaku. Alhamdu. Dari sini sudah paham? Yang kedua yaitu asyamsiyah, yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan selain huruf al-Qamariyah, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, shad, dha, ta, dha, lam, nun. Jadi apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf ini, maka dihukumi asyamsiyah. Sekarang langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama yaitu Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu. Ar-Rahman, apa sih sebabnya dari Ar-Rahman? Sebabnya yaitu alif lam bertemu dengan ro. Alif lam bertemu dengan ro. Alif lam bertemu dengan ro. Ro adalah salah satu huruf asyamsiyah. Ya, jadi ar-Rahmanu dihukumi asyamsiyah. Nah, tandanya apa? Tandanya kalau asyamsiyah itu ada tasydid. Ada tasydid setelah alif lam. Dan alif lamnya itu tidak dibaca jelas, melainkan langsung masuk ke huruf selanjutnya. Ar-Rahmanu contohnya. Sekarang contoh yang kedua. Yaumiddin. Apa ya sebabnya? Sebabnya yaitu alif lam bertemu dengan dal. Alif lam bertemu dengan dal. Ya. Nah, dal itu adalah salah satu huruf asyamsiyah. Tandanya kalau asyamsiyah itu ada apanya? Ada tasydidnya. Dan alif lamnya ini tidak dibaca jelas, melainkan langsung masuk ke huruf selanjutnya. Yaumiddini. Oke, dari sini sudah paham perbedaan antara al-Qamariyah dan asyamsiyah. Kalau al-Qamariyah intinya sukun. Kalau asyamsiyah tasydid. Oke. Ustazah akhiri di sini. Sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Kedua tangan ditengadahkan, kepala agak ditundukkan. Membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada salah kata Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.